Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Fristia Gustianingsi. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian kuantitatif. Saya di sini memiliki 5 topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga karakteristik, yang keempat jenis-jenis, dan yang kelima tahapan. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses atau cara untuk mengumpulkan data yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan dari hasilnya. Metode penelitian kuantitatif biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan lain-lain. Pada pengumpulan data dengan metode kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian yang tersedia seperti kuesioner atau tes. Kualitas penelitian ini dapat dilihat dari jumlah responden yang ikut terlibat dalam penelitian. Next ke topik yang kedua, ada tujuan metode penelitian kuantitatif. Salah satu tujuan dari penelitian yaitu untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah yang telah dirumuskan. Nah, tujuan dari penelitian kuantitatif antara lain. Yang pertama, untuk menjelaskan hubungan antara sesama variabel. Yang kedua, menguji teori agar mendapatkan informasi sebenarnya. Yang ketiga, melakukan generalisasi fenomena sosial yang akan diteliti. Dan yang terakhir, mengembangkan model matematis atau peneliti tidak hanya sekedar menggunakan teori, tetapi juga harus membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang dimiliki. Next ke topik yang ketiga, ada karakteristik metode penelitian kuantitatif. Karakteristik atau ciri yang terdapat pada metode penelitian kuantitatif dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, dari segi desain. Biasanya, penelitian kuantitatif dijelaskan secara spesifik, jelas, dan rinci. Metode ini ditentukan sejak awal dan digunakan untuk pegangan langkah demi langkah. Yang kedua, dari segi teknik pengumpulan data. Biasanya berupa kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Yang ketiga, dari segi data. Pastinya datanya berupa kuantitatif, hasil dari pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Yang keempat, dari segi sampel. Dalam penelitian kuantitatif, biasanya jumlah sampel besar representatif ditentukan sejak awal. Yang kelima, dari segi analisis. Dalam penelitian kuantitatif biasanya menggunakan analisis deduktif, menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Yang keenam, dari segi hubungan dengan responden. Kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Yang ketujuh, dilihat dari segi usulan desain. Dalam penelitian kuantitatif, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Masalah yang dirumuskan dengan spesifik dan jelas, ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Yang kedelapan, dilihat dari segi kepercayaan terhadap hasil. Biasanya penelitian kuantitatif pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Next ke topik yang keempat, jenis-jenis metode penelitian kuantitatif. Jenis-jenis metode penelitian kuantitatif. Yang pertama ada komparatif, yang maksudnya suatu metode penelitian yang ditujukan untuk mengetahui perbedaan variabel yang diteliti. Dalam menggunakan metode ini harus diselami sedalam mungkin agar hasil perbedaan variabel terlihat jelas. Yang kedua, deskriptif.
Metode yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari realita yang dilihat, diperoleh, dan dirasakan. Jadi, deskriptif itu kan sesuai dengan apa yang diamati. Yang ketiga, korelasi. Yang maksudnya, metode ini biasanya digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan yang bertujuan agar penelitian lebih spesifik dan jelas. Topik yang kelima ada tahapan metode penelitian kuantitatif. Tahapan metode penelitian kuantitatif yang pertama dimulai dari masalah. Masalah yang dapat digali dari sumber empiris dan teoritis. Setelah masalah, kita jalan ke rumusan masalah. Biasanya berisi berupa pertanyaan. Selanjutnya, kita lanjut ke pengajuan hipotesis. Hipotesis digali dari penelusuran referensi teoritis dan mengaji hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis. Selanjutnya ada menyusun instrumen penelitian. Merancang instrumen penelitian sebagai alat untuk pengumpulan data. Selanjutnya yang keenam ada mengumpulkan dan menganalisis data. Yang maksudnya mengumpulkan dan analisis data penelitian dengan menggunakan alat uji statistik yang relevan dengan tujuan penelitian. Dan yang tahap terakhir ada kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini berisi terjawab semua rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.